Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada kata sabar di situ. Maka sabar itu dibagi menjadi 3 macam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan bahwasannya sabar yang pertama sabar untuk terus taat kepada Allah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, ya, ista'inu, mohonlah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Ayat ini menunjukkan sabar dan salat dikaitkan, berarti sabar yang pertama itu adalah sabar untuk beribadah kepada Allah. Tidak mudah kita istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang yang mampu hadir dalam shaf yang pertama ketika ia salat berjamaah, itu adalah hasil tabungan kesabaran ia untuk taat kepada Allah sejak dahulu. Orang-orang yang di usia senjanya masih semangat untuk berada di masjid, itulah hasil tabungan sabar ia sejak masih remaja. Ia coba perlahan ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ada kalanya ia tergelincir, ada kalanya ia malas. Ya, namun ia berusaha terus sabar untuk terus taat kepada Allah sehingga ia mampu beristiqomah hadir sholat berjamaah ke masjid. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Sabar untuk mencegah diri melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Kaidahnya di mana? Kaidahnya adalah di dalam surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang khafa maqama rabbih, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, dan ia menahan hawa nafsunya. Yang dimaksud menahan hawa nafsu, ia sabar menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin melakukan maksiat 1, maksiat 2, maksiat 3 dan seterusnya. Ketika ia keluar rumah ada beberapa perempuan yang membuka aurat, ia tahan itu hawa nafsunya ingin melihat. Maka kata para ulama, sabar tipe yang kedua ini sabar yang lebih sulit daripada tipe yang pertama. Ya, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah itu lebih sulit daripada sabar untuk taat kepada Allah. Dan sabar jenis yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah dan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 155 156. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat 155-nya Allah sebutkan ujiannya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta, kekurangan makanan, ya, ada yang wafat, ada yang meninggal. Itu semua bentuk ujian dan musibah dari Allah. Allah pesankan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang mana mereka ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sabar yang paling rendah ternyata. Jadi kalau diurutkan dari yang paling rendah sampai yang tertinggi, sabar atas ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada kita itu paling rendah. Sabar untuk terus taat kepada Allah itu tingkatan kedua. Dan tingkatan yang paling sulit adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena begitu besarnya ujian, terlebih di akhir zaman seperti ini.